Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini renungan saya kasih judul Mubazir. Mubazir. Mubazir itu apa sih? Ya, pengertian kita secara umum, mubazir itu adalah menjadi sia-sia. Maksudnya menjadi sia-sia itu tadinya kita nggak lakukan, tapi sudah kita lakukan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencapai sebuah tujuan. Jadi kita punya tujuan, lalu dalam mencapai tujuan itu kita perlu proses. Kita perlu melakukan beberapa hal. Mungkin bisa 1-2 tindakan atau bisa lebih dari 3 atau 4 kali tindakan. Nah, ketika kita sudah melakukan beberapa tindakan, misalnya kita perlu tindakan 5 tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita baru sampai 3 tindakan nih. Tetapi di tengah-tengah itu kita batal mencapai tujuan. Akhirnya 3 tindakan tadi sudah menjadi sia-sia. Pikiran kita yang sudah kita keluarkan sia-sia, waktu kita menjadi sia-sia, tenaga yang sudah kita keluarkan juga menjadi sia-sia. Nah, saya ingin mengajak kita membaca sebuah ayat firman Tuhan di Markus yang ke-10 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita sama-sama tahu kisah ini adalah kisah seorang yang kaya yang ingin bertanya, yang ingin mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, kita perhatikan bagaimana usaha dia untuk bisa mengajukan pertanyaan tersebut dan mendapatkan jawaban yang baik. Dia berlari-lari. Artinya ini adalah sebuah keseriusan yang dia lakukan. Dia ingin segera mendapatkan Tuhan Yesus, dia ingin segera mengenal Tuhan Yesus, dia ingin segera bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia berlari-lari, artinya sebuah kesungguhan. Yang kedua, dia bertelut di hadapan Tuhan Yesus. Artinya dia menunjukkan kerendahan diri, kerendahan hatinya. Padahal dia orang kaya, gitu. Dia merendahkan diri, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan Yesus untuk dapat mengetahui kemana dia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi, coba kita lihat di ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya, usaha dia tadi berlari-lari, usaha dia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika dia mendapatkan jawaban yang begitu berat untuk dia laksanakan, dia tidak jadi mengikuti Yesus. Di hari-hari ini, ada banyak kesulitan mungkin yang saat ini kita hadapi. Ketika kita sedang dalam pengiringan akan Tuhan Yesus. Kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial kita, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, itu semuanya bersamaan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kesulitan dalam dunia ini bisa membawa kita akhirnya menjadi menjauh dari Tuhan Yesus. Kita merasa kenapa kalau ikut Tuhan Yesus menjadi sulit semuanya. Bapak Ibu, jangan sampai semua yang sudah kita lakukan sampai hari ini, pengenalan kita akan Tuhan Yesus menjadi sia-sia hanya karena kita sulit menanggalkan, kita sulit meninggalkan, kita berat meninggalkan segala sesuatu yang kita sayangi demi Tuhan Yesus. Hari ini, saya mau ingatkan untuk kita semuanya, jangan sampai semuanya itu mubazir. Jangan sampai kita tinggalkan iman kita. Jangan sampai kita tinggalkan, kita lupakan semua hal tentang Tuhan Yesus demi sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan, yang kita berat melepaskannya. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk kita tetap bertahan dalam iman kita. Dan hati-hati juga dengan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan iman kita. Sepertinya benar, sepertinya enak didengar, sepertinya masuk di akal, tetapi semuanya itu tidak sesuai dengan iman kita. Mari kita sama-sama bertahan. Kita minta Roh Kudus untuk menguatkan hati kita, menguatkan akal budi kita, menguatkan jiwa kita untuk tetap kita bersama-sama mengenal Tuhan Yesus dan bersama-sama hidup dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami butuh Engkau terus Tuhan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari Tuhan, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun Tuhan. Setiap langkah hidup kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Tuntun kami, sertai kami dengan kuasa-Mu, dengan terang firman-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu menjadi teladan, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Tuhan, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu senantiasa Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam penyesatan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan untuk Engkau tidak menjadi mubazir. Usaha-usaha kami mengenal Engkau Tuhan tidak menjadi mubazir. Dan biarlah kiranya kami tetap bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.